Persidangan kasus judi online kembali menyita perhatian publik. Dalam persidangan yang berlangsung beberapa waktu lalu, seorang saksi kunci, mantan pegawai Kominfo Deden Imaduddin Soleh, menyatakan bahwa praktik penjagaan situs judi online itu sudah diketahui oleh orang di atas, yang menurutnya merujuk pada Menkominfo saat itu, Budi Ari Setiadi. Menurut Deden, dalam pertemuan Mei hingga Juni 2024 itu, terdakwa Adi Kismanto dan Muhrijan meyakinkan bahwa tindakan itu aman karena sudah disetujui orang atas yang tak lain adalah sang menteri. Namun berbeda halnya dengan kesaksian lain dari salah satu terdakwa, Zulkarnain Apriliantoni, yang membantah keras bahwa Budi Ari menerima aliran dana atau terlibat dalam skema tersebut. Lantas, dapatkah petugas membuktikan keterlibatan dari orang-orang penting dan juga bandar judi yang meresahkan itu? Tim TV One mengabarkan. Ya, Rhoma Irama mungkin akan sedikit bersedih kalau mendengar berita tadi ya. Karena sudah dari lama Haji Rhoma Irama, Bang Haji ini menyuarakan judi. Janganlah, memang di era sekarang menjadi lebih keren karena ada tambahannya, judi online. Iya. Dan yang menarik adalah yang muncul dalam fakta persidangan bahwa Adi Kismanto dan Agus meyakinkan Deden bahwa yang di atas ini sudah tahu. Ya, bukan yang di atas nih? Iya, bukan. Pak Menteri maksudnya. Pak Menteri, Budi Ari. Tapi apakah pernyataan ini bisa dianggap sebagai bukti dalam persidangan atau akan membuka babak baru dari fakta yang lebih besar? Kita akan tanya langsung kepada narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada Mas Irfan Arifian, kuasa hukum dari Deden. Selamat pagi, Mas Irfan. Selamat pagi, Mas Irfan. Selamat pagi. Kemudian juga ada Bang Freddy Alex Damanik, Waketum Projo. Selamat pagi, Bang Freddy. Pagi, Bang Freddy. Ketemu lagi, Bang. Ada pesan khusus nih pakai baju warna pink mungkin? Hah? Ada pesan khusus pakai baju kemeja warna pink? Ada. Apa? Supaya kamu komentari. Kayaknya emang seneng dikomentari terus ya, kayak kalau Projo ini gimana nih? Ya kan? Saya mau tanya ke Mas Irfan dulu ya. Betul. Apakah yang diungkapkan oleh Deden ini, dia memiliki bukti secara langsung mengenai pernyataan itu, atau hanya mengutip pernyataan dari Agus dan juga Adi Kismanto? Ya, kemarin kan terakhir fakta persidangan itu klien kami, Deden kan sebagai saksi mahkotanya dari terdakwa Tony CS ya. Nah, di situ memang ada pertanyaan dari beberapa kuasa hukum atau penasihat hukum masing-masing pihak. Pada intinya, Deden ini tidak pernah mengetahui langsung atasannya mengetahui dan tidak, gitu ya. Ini kan hanya testimoni aja dari saudara AK sama Agus kan gitu kan. Dalam rangka, ya dia kan pada saat fase itu sudah bukan lagi ketua tim. Jadi dia sudah tidak punya peran apa-apa gitu loh. Ya, tapi kan dipanggil lagi. Ya, karena dia mengetahui kan sebelumnya ketua tim kan, diajaklah pertemuan itu dan pihak-pihak yang mengajak pertemuan mengatakan bahwa atasan sudah tahu. Pak PM sudah mengetahui, dia nggak tahu apa-apa. Berarti dia hanya mengambil testimoni dari Adi Kismanto dan juga Agus. Jadi tidak ada hubungan langsung antara Deden dan atasan itu? Nggak ada. Secara birokrasi hierarki aja jauh kan. Dia saat tempusnya itu adalah bukan lagi ketua tim, ya kan? Dia pada saat itu adalah kapasitas sebagai tim penyidikan ahli ITE, ya kan? Nah, kapasitasnya ketua tim dijabat oleh Samsul kan, pada saat itu. Tapi kan saat itu juga Deden hadir untuk ikut meyakinkan Samsul mengamankan situs judi online. Bukan, Samsul teriyakini oleh AK dan Agus tadi, karena pada saat itu kan lantai kan dirubah kan ke lantai dari 3 ke 8 kan. Samsul juga bingung kenapa bisa dirubah, di lockdown ya. Nah, diyakinkan oleh AK tadi. Ya kan, bahwa atasan juga udah mengetahui. Jadi AK ini meyakinkan baik Samsul maupun Deden. Jadi itu tidak bisa menjadi fakta hukum atau bisa dengan testimoni subjektif seperti itu, apakah bisa menjadi fakta hukum? Oh, itu lemah. Ya kan, nanti tinggal keterangan terdakwa atas nama AK lah yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau sejauh ini selama Deden ikut mengamankan ya, dalam artian situs judi online ini, sebenarnya siapa yang kemudian membisikkan dari atas? Ya, semua kan kait-mengkait ya. Pada saat itu kan Deden sudah tidak lagi berperan, tapi karena memang pernah dia jabat ketua tim pengendalian konten internet ilegal itu, dan kemudian dijabat oleh Samsul,
ya mau nggak mau di antara mereka ini kan saling tutup mulut lah gitu kira-kira lah ya kan. Jadi jangan sampai bocor kan gitu. Oke. Kita minta tanggapan Bang Freddy terkait dengan pernyataan Denden di persidangan. Gimana Bang? Udah jelas kan? Apanya nih yang jelas? Iya, sebenarnya saya udah senang banget kemarin nih ketika TV One ini fokus bahas bandar kan. Turun lagi nih ke Budi Ari. Tapi nggak apa-apa, Karena kan nyatanya ada disebut nih ada di persidangan. Bang. Justru tadi pertanyaan Bro Philip ini menarik ini buat Denden. Tadi dipertanyakan kan. Nah, sewaktu dia terlibat itu orderan itu dari mana? Betul. Kita kembali mengejar bandar sebelum ke situ ya. Orderan itu dari mana? Atau kalau ada pejabat yang terlibat, siapa saat itu? Kan Budi Ari pada saat itu belum ada. Nah ini sudah berlangsung lama kan. Itu menarik sebetulnya. Oke, nanti klaster tersendiri itu bisa dikejar. Nah kalau keterkaitan Budi Ari, tadi kan udah dinyatakan bahwa Denden itu mengutip omongan Agus dan siapa tadi? Aka. Jadi Agus dan Aka ini berusaha meyakinkan dia supaya ikut lagi. Dan setelah sebelumnya Agus ini juga menggarap si Aka. Jadi Agus ini orang luar sebetulnya ini, tetapi bisa begitu hebatnya ya. Bisukan. Iya. Bisukan, masuk ke dalam. Cawe-cawe bahasanya. Bahkan lebih ngeri dari cawe-cawe ini kan. Jadi kenapa saya melihat kenapa dia bisa berperan di situ. Ya karena dia tahu orang-orang dalam ini main sehingga bisa diperas. Kan gitu ini cerita awalnya. Diperas, kalau lu nggak kasih gua bagian ya gua akan teriakan kira-kira gitu. Nah itulah mainlah dia terus. Nah, sehingga si Aka ini pun berhasil dia garap. Setelah berhasil garap Aka kemudian diyakinkan lagi Denden. Nah itu tadi cerita lantai 8, lantai 3 itu memang itu diakui, itu perintah menteri langsung untuk kosongkan itu karena menteri sudah dapat informasi bahwa orang dalam terlibat sehingga ditutup semua, ganti tim yang baru, termasuk makanya Denden itu terganti, ganti si Samsul tadi. Nah itu ternyata masih ada Aka dibawa, Aka yang nikam menteri dari belakang, kan kira-kira gitu ini ceritanya. Jadi menteri dihianati. Saya klarifikasi tentu ya. Iya, boleh. Kan, nah kemudian yang disebut menteri tadi itu justru kan si Aka ini orangnya Tony, bawaan Tony kan gitu, kelompoknya Tony. Nah Tony sudah menyatakan di persidangan kalau Pak Budi Ari ini tidak tahu menahu sama sekali tentang pengamanan judol ini, tidak terlibat sama sekali. Harusnya ini kan selesai ya sampai situ. Tetapi bisa aja nanti persidangan-persidangan berikutnya, misalnya nanti pada saat pemeriksaan Aka atau Tony, ya ini bisa jadi lebih rame lagi nih, ya bisa jadi nanti, disitulah nanti dilihat benar tidak, ya tadi kan kalau Denden udah menyatakan Pak Menteri tidak pernah komunikasi langsung. Komunikasi dengan Denden langsung. Ya ini kan jauh ya. Ada eselon 3, eselon 2, eselon 1 Pak Menteri. Ini jauh sekali tidak pernah. Kemudian saya juga yakin nanti bisa ditanyakan kembali, Pak Menteri saya yakin tidak pernah perintahkan kepada siapapun, ya tidak pernah mengeluarkan kebijakan apapun ya yang berkaitan dengan mengamankan judol. Malah kebijakannya kan sebaliknya untuk memberantas judol. Oleh karena itu tadi ditanyakan fakta persidangan, ya fakta persidangan sampai saat ini masih sepakat tadi dengan dia, masih sangat lemah lah untuk mengait-ngaitkan dengan Budi Ari. Kecuali ketika nanti di persidangan ada yang menyatakan langsung, ya Pak Budi Ari perintah saya, ya Pak Budi Ari ikut di dalam kesepakatan ini, ya Pak Budi Ari ikut mengarahkan, kemudian itu satu. Kemudian ternyata keterangan ini nanti didukung dengan bukti-bukti yang lain. Nah kalau ada nggak tuh, Denden, nggak ada perintah langsung atas, nggak ada. Nggak ada. Secara lisan saja berarti. Ya, ajakan. Itu ajakan aja dari si Aka. Tapi apa yang kemudian membuat Denden begitu yakin bahwa itu benar-benar ajakan, artinya ajakan? Ya, karena memang Aka sejak proses masuk ke Kominfo juga kan sudah tahu bahwa itu atensi dari atasan kan, iya kan. Jadi termasuk Samsul. Nah, tadi saya mau klarifikasi Bung Freddy tadi. Terkait pada saat lockdown itu, Denden juga, bukan Denden kemudian dipindahkan paksa, enggak. Memang dari sejak Desember dia sudah minta pindah oleh direkturnya.
Dan itu diakui dalam fakta persidangan kemarin. Alasannya dia minta pindah, apakah ada kaitannya mungkin dengan udah nggak kuat ya dengan pusara permainan seperti itu kan. Ini udah mau jalan ke jalan lurus nih, tarik lagi dia nih kan gitu ceritanya nih kan. Nah karena kan dia menahan arus yang begitu kuat permainan itu gitu loh. Jadi dia minta pindah dan itu dikabul oleh direkturnya. Oke. Maka terbitlah SK dari Dirjen Aptika itu per Januari dia sudah menjadi ahli penyidik ITE, bukan lagi ketua tim pengendalian konten internet legal. Oke. Jadi pada saat fase tadi di lockdown dari lantai 3 ke 8 itu dia sudah bukan siapa-siapa. Gitu loh. Jadi bukan imbas dari gara-gara lu main nih gitu kan. Bukan gitu kan. Kemudian dari keterangan Denden sendiri kepada Mas Irfan ini, apa nih kira-kira bukti yang disiapkan Denden untuk kemudian nanti melakukan pembelaan terhadap dirinya? Nanti dijawab ya setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa.